Halo, kalian sedang mendengarkan Dialog Podcast bersama Aji, Tamara, dan Jones. Selamat mendengarkan Dialog Podcast. Ketika hidup dilihat dari berbagai perspektif. Jadi kemarin gini nih, gue nemu sebuah thread di Twitter. Dia ngebahas sih tentang masalah curhat nih. Jadi ada orang yang ngerasa kalau kita curhat itu justru ngasih beban lebih ke orang yang kita ceritain. Ngerti nggak? Seru. Iya, jadi kita curhat, kita punya masalah hidup gitu. Terus kita cerita ke orang. Orang ini malah ikutan jadi kayak punya masalah gitu. Oke, berarti bagi-bagi masalah gitu. Iya. Ngerasanya gitu. Feelnya lo kebawa emosi lah gitu loh. Nah, menurut lo tuh gimana? Serem sih sebenarnya itu. Terus itu banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang retweet. Yes, banyak banget yang like, nge-retweet, even kayak ngerasa iya sih, kayaknya kalau gue curhat, gue ngerasa kayak gue ngebabi. Maaf tapi lucu banget, maaf. Lu mau apa? Bagi. Jadi kayak ngebagi gitu loh, ngebagi masalah hidup lo ke orang tersebut. Di sini gue ngerasa kayak sebenarnya gue bukan tim yang kontra banget, bukan tim yang pro banget gitu loh. Ke kalimat yang tadi. Oke. Satu sisi gue ngerasa kayak curhat itu penting. Tapi kadang-kadang ada beberapa curhatan yang nggak selayaknya kita ceritakan ke orang gitu loh, ngerti nggak sih? Benar, setuju. Contohnya kayak apa sih? Misalnya paling simpel mungkin masalah kerja. Oke. Masalah kerja menurut gua nih, azan lagi guys. Enggak, itu komat guys, bukan azan. Gue bego banget sih. Oke, jadi gua bukan tim yang pro banget ke thread tersebut, bukan tim yang kontra banget. Dalam artian gua nggak pro karena curhat itu penting guys menurut gua. Kenapa itu pentingnya? Ya pada dasarnya kita kan manusia gitu loh. Betul. Manusia itu bukan orang yang sebenarnya sifatnya individualis, walaupun ada sih beberapa orang yang cenderung lebih individual, yang sukanya sendiri, bukan yang suka dalam kelompok lah gitu. Tapi menurut gue pada ujungnya setiap manusia itu kan pasti kembali ke kodratnya, itu makhluk sosial gitu loh. Betul, Bang. Ketika lo ada masalah dan lo ngerasa gue nggak bisa nyelesain masalah ini sendiri nih, lo butuh someone gitu. Nggak peduli itu cerita. siapapun itu ya untuk cerita, at least lo ngedenger perspektif dia. Ketika lo ada di posisi dia, lo harus gimana, lo ngadepinnya itu bagaimana sih gitu. Biasanya kita curhat ya emang karena udah clueless, kita nggak tahu mau ngapain. Iya benar. Kontranya sendiri, gue menilai ketika curhatan itu jatuhnya jadi negatif vibe gitu loh. Biasanya sih kalau ini gue menilainya di dalam ketika kita ada di dalam circle yang sama. Contoh di kantor. Di kantor kadang-kadang kita ada yang kita nggak setuju nih sama istilah kebijakan kantor, Peraturan baru. Terus akhirnya kita ngomongin hal itu dong. Ya baik tuh kapanpun momennya sih, tapi pasti kita ada yang namanya omongan tersebut. Itu sama rekan kerja gitu. Iya, yang awalnya mungkin oke, gue bisa menerima ini deh, gue bisa menerima, oke nggak apa-apa dengan kebijakan ini. Tapi ketika ada orang yang istilah kompor gitu loh, ketika kompor, gue nggak suka nih sama kebijakan ini, terus akhirnya orang yang awalnya biasa aja jadi kebawa. Gua nggak suka. Yes. Nular nggak sukanya. Iya, jadi kayak lo meng-spread negativity di circle lo gitu kalau menurut gue. Menarik. Nah, kalau menurut lo gimana nih guys? Sebenarnya kalau gue tuh balik lagi ke kalimat yang tadi tuh. Lebih baik mendem daripada cerita ke orang lain. Iya. Dan jadi beban buat mereka. Menurut gue ya basic mungkin orang itu nge-tweet kayak gitu karena mungkin dia pernah cerita ke orang yang salah. Dalam artian Benar. pas dia cerita sama orang yang salah, jadinya tuh dia kayak ngerasa udah deh, gue jadi beban. Kenapa? Karena respon dari orang yang dia ceritakan itu mungkin gak enak. Kayak mungkin pas dia cerita dia dapat responnya kayak lu mah udah tahu gue lagi banyak pikiran, lu makin nambahin aja. Iya. Jadi mungkin ya, ini baik lagi nih, mungkin itu asal mula kenapa dia nge-tweet hal itu ya mungkin. Nah sebenarnya kenapa sih dia gimana ya, supaya jangan jadi kayak gitu, menurut gue lu harus selektif milih temen buat cerita. Itu penting banget karena
nggak sedikit sih orang-orang yang ketika diceritain malah ngebuat mental lu makin down gitu loh, bukannya ngebuat mental lu makin dapat solusi, itu malah jadi kayak dijudge gitu. Jadi lo harus Iya, bener-bener kayak selektif banget ya sama orang yang bakal lo ceritain gitu. Jadi kita sih harus udah tahu nih siapa sih orang yang bakal jadi tempat kita untuk curhat ya. Iya sih gitu, menurut gue sih gitu sih gitu. Kalau menurut lu Den atau Jones? Apa Jo? Kalau menurut gue pribadi ya, gue sih nggak bisa ngejudge gimana-gimananya, karena semua orang kan punya pengalaman pribadi, dan gue nggak tahu nih kondisi si sendernya kayak gimana, si pengirim tweetnya. Ya mungkin dia pernah cerita sama orang yang dia percaya banget, yang mungkin dia udah anggap ini tuh orang yang pasti bakal dengerin gue banget. Tapi ternyata si temen yang ini ngecewain. Jadi kayak kapok ya Jadi ceritanya. akhirnya kapok. Solusi enggak, malah makin sedih gitu lah. Tapi sebenarnya gini sih, gue bukannya mau ngajarin atau gimana. Kalau gue pribadi, kalau misalkan ada orang yang cerita sama gue mau cuma jadi pendengar sih sebenarnya. Karena kalau gue percaya ketika orang cerita, sebenarnya dia tuh tahu apa yang harus dilakuin. Iya benar. Seharusnya. Sebenarnya, misal, aduh gue mager banget nih. Do something. Iya kan? Nah, sebenarnya orang yang kayak gitu tuh, orang yang cerita mungkin dia punya masalah kayak gini. Misal, gue lagi berantem nih sama nyokap gue. Lu pasti jawabannya apa satu? Ya udah baikan lah. Iya Tapi benar. dia yang cerita, dia tuh belum butuh itu, dia cuma butuh didengerin. Emang kenapa? Lu bisa diapain? Dia butuh itu. Butuh dimengerti aja kali ya. Karena pada akhirnya dia juga pasti akan baikan. Iya betul. benar. Apalagi sama orang tua ya. Iya dong. Kadang gitu sih kalau menurut gue ya. Kalau lu jadi pendengar, ya nggak semuanya sih bisa jadi pendengar memang. Tapi ketika kita dipercayain untuk dengerin orang, ya udah dengerin aja. Menurut gue jangan bawel. Itu kenapa ada banyak orang yang kalau misalkan itu kenapa ada banyak orang yang lebih milih untuk Males Mendem. cerita. lebih untuk mendem, karena gue jadinya dijudge. Iya benar-benar. Salah cerita kan ke orang. Tau lah gue ngapain cerita kalau kayak gini. Iya sih, gue setuju sih. Akhirnya- Sebenarnya gue pernah terjebak di kondisi itu juga sih Jo. Seru. Seru. Ketika gue ini, tapi gini gak apa, gue potong ya. Gue potong, jelas lagi ngomong. Oh iya Gak apa ya. nggak apa. Sebenarnya baru banget. Yang Kenapa tuh? sebenarnya ini antara gue dan someone lah ada. Wow. Diam lu Den. Iya. Berantem mulu. Gue tahu dia lagi susah, lagi banyak banget pressure-nya dari atasannya lah, dari lingkungan sekitarnya lah gitu. Dia cerita ke gue tuh tipe orang yang sebenarnya banyak bacot kalau orang lagi ngechat gitu. Dia sebenarnya cuma diam Den. Gue pengen nanya. Buset deh. Iya. Maaf. Terus tapi gak jadi nanya ya. Gue lupa kan tadi lu sih. Enggak gini. Jadi dia gue tahu sebenarnya setelah akhirnya muncul problem ini, dia cuman pengen ke gua itu, dia cuma pengen cerita. Dia udah tahu dia mau ngapain. Ya gue tahu kalau gua banyak kerjaan, gue kerjain biar itu kelar kan. Cuman di sini gue istilahnya gue kayak orang yang so tahu, buat seakan-akan tahu masalah kerjaan dia tuh apa, masalah yang dia hadapin tuh apa. Sebenarnya kan bisa aja gue nggak tahu kondisi dia. Beban kerjaan gue dan beban kerjaan dia mungkin beda gitu. Ya. Di sini gue cuma ngeliat dari perspektif gue gitu. Yang akhirnya hal itu justru membuat jujur malah membuat keruh suasana. Yang awal dia mau cerita, akhirnya malah nggak jadi cerita gitu. Dan itu dia nyampein langsung kalau orang cerita ya dengerin aja dulu, Iya. nggak usah dikomen dulu. Gue boleh tebak gaji. Nggak usah Den, lu mah Ya, maksud gue mau tebak tebak apa? cewek atau cowoknya. Iya. Pasti itu cewek. Iya. Oh lu bisa nembak cewek? Kenapa? Karena banyak. Lo udah berpengalaman ya? Lu kayak gitu ya Den ya? Cewek lo kayak gitu? Dibilang berpengalaman sih enggak ya. Mungkin kalau gue pribadi tentang memendam perasaannya itu dari tadi yang kita obrolin tuh kayak cerita orang. Maksudnya kalau orang mau cerita kita dengerin segala macem. Iya sebenarnya gue juga dengerin kadang. Cuma gue sendiri balik lagi gue orang konflik yang selalu ngomong
ya kalau lu salah lu harus salah gitu, ngaku salah. Gue nggak pernah mau bilang kalau misalnya lu bener lu salah tapi gue bener-benerin. Gue paling nggak suka orang yang kayak gitu. Supaya lu sok-sokan pro gitu ke dia gitu kan? Dibilang pro sih enggak, gue malah nyalahin dia kalau emang dia Enggak, salah. lu nggak sukanya kalau misalnya lu sok-sokan pro ke dia gitu kan, padahal dia salah. Iya, ibaratnya kayak gitu. Maksud gue ya kadang kita laki-laki mungkin suka kayak orang yang blak-blakan, ngomong langsung kalau misalnya emang salah segala macam. Cuma kalau perempuan kebanyakan dia emang pengennya didengar dulu. Setelah gue pelajari sampai saat ini, asik, tua banget hidup gue. Tapi gue pengen didengar dulu deh. Iya, maksud gue sampai saat ini Kayaknya bukan masalah gender sih. iya bukan masalah Mayoritas ya. beberapa nih kayak gitu. Ya pokoknya bodo amat lah mau mayoritas segala macam. Intinya yaudah. kalau menurut gua kalau sama cewek lebih tepatnya, karena gua bukan lingkup cewek juga sih, tapi lingkup cewek juga sih, keluarga gua cewek semua kebanyakan, ibaratnya Oh iya. pengennya didengar dulu aja gitu tuh. Ya sebenarnya sih kalau untuk memendam perasaan ya kita sebagai orang yang diceritakan ya bagusnya kita emang pasti satu mendengar dulu ya. Cuma buat orang-orang yang tidak mau cerita itu pilihan hidup mereka. Kalau lu nggak mau cerita ya nggak apa-apa. Iya, Tapi benar. kalau lu udah nggak mau, kalau lu nggak kuat silakan cerita. Tapi balik lagi, kalau orang cerita kita harus sebagai pendengar yang baik. Kalau nggak bisa ya udah, kalau lu nggak nyaman cerita ke dia, lu boleh cari yang lain. Setuju. Kayak gitu aja. Maksudnya kalau lu nggak mau cerita memendam perasaan, gue yakin kok nggak semua orang manusia kuat untuk memendam perasaan sendirian. Apalagi kalau lu suka sama orang atau benci sama orang, pasti lu punya temen. Kalau misalnya lu pengen cerita tentang kerjaan, lu punya partner buat ceritain kerjaan. Iya, Lu benar. punya Gue partner setuju. lagi buat tentang keagamaan. Setuju. Lu punya partner lagi buat tentang bisnis. Jadi ibarat kata kalau lu punya temen cerita, cari temen cerita aja sebanyak-banyaknya, cari pengalamannya, ambil pengalamannya. Udah, Cuman sebanyak-banyaknya itu tergantung bidangnya ya. ya benar. Ya, misal lo Beda-beda. Iya, beda-beda. Sebenarnya kalau gue kerucutin sebenarnya ini tuh back to basic sih. Kita harus sadar dulu kalau sifat manusia itu yaitu makhluk sosial yang butuh orang lain. Benar. Terus yang kedua, kita juga harus selektif pilih partner buat cerita. Ya. Karena itu pengaruh banget untuk mental kita juga. Ya. Terus yang ketiga, mendem perasaan itu sebenarnya nggak baik lah intinya gitu. Efeknya tuh banyak. Benar. Kenapa gue bilang efeknya banyak? Bukan cuman untuk ke apa ya, menyakiti perasaan batin lu doang, tapi ternyata Mental. bukan mental doang, tapi ternyata banyak penyakit-penyakit juga yang muncul akibat lu menahan perasaan atau emosi lu. Perasaan ini kan bukan cuma sekedar sedih ya. Perasaan tuh bisa kayak marah ketika lo lagi marah, ketika lo lagi stres, ketika lo Iya, lagi impact-nya merasa jatuhnya ke stres nggak sih? impactnya ke stres. Terus banyak juga kalau stres kan kita udah sering baca lah ya artikel-artikel kesehatan yang kalau kebanyakan nih penyakit-penyakit yang wow kayak kanker gitu-gitu tuh awalnya pasti dari hal-hal yang stres, dan mungkin sebagian orang juga stres itu karena ya dia pendam sendiri permasalahannya gitu sih. Jadi ya semangat ya teman-teman gitu, cari sebanyak-banyaknya teman buat cerita, dan kalau bisa menurut gue ya lu cari teman cerita tuh yang emang dia itu passionnya apa ya, Mendengarkan ya, iya, tipe-tipe yang mau passionnya tuh, mendengarkan. tipe-tipe orang yang emang mau mendengarkan orang lain, bukan judgement ya. Gitu sih. Walaupun menurut gue nggak bisa mengkerucutkan ada orang yang bisa mendengarkan, ada orang yang nggak bisa mendengarkan gitu. Menurut gue mendengarkan itu sebenarnya juga bisa dilatih sih. Dengan lu sering mendengarkan cerita orang, pasti lu juga sering denger, kalau gue curhat dengerin dulu dong. Itu kan secara nggak langsung lu udah belajar gitu. Kalau ngedengerin kayak gini. Jadi ilmu mendengarkan sih menurut gue bisa dipelajarin Bisa dilatih secara ya. mandiri ya, maksudnya dengan lu sering dengar cerita orang kayak gitu, itu lu bisa ngelatih sebenarnya. Iya. Dan tadi gue juga kepikiran sebenarnya kalau Denny kan cerita sesuai bidang masing-masing gitu. Sedangkan kalau gue sebenarnya gue tipe orang yang selalu ngepick satu orang atau Percaya ke beberapa satu orang, orang. iya, yang memang gue bisa percayain itu semuanya gitu. Wow. Itu pilihan ya guys. Itu pilihan, Iya. karena setiap orang beda-beda. Ada Nyaman orang yang kayak ceritanya gitu. di mana. Ya beruntung lu nemu satu partner yang udah komplit gitu. Betul. Komplit dalam artian lu bisa curhat tentang masalah bisnis, relationship kayak gitu misalnya kan kayak gitu. Berat banget. Cakep banget. Kayaknya udah nemu nih aja. Amin, kok udah jawab udah aja gua. Ya semoga yang ini memperlengkapi ya Ji. Amin ya Allah. Oke.
Terus gue sih punya pesen sih buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman ngerasa dapat respon gak enak ketika dia cerita. Apa tuh? Menurut gue ya, jangan takut untuk mulai lagi. Jangan takut untuk cari teman cerita yang baru. Karena gini, ada kok orang yang sebenarnya senang dijadiin tempat buat cerita. Iya. Kalau gue pribadi kan gue emang Lu gue seneng senang ya, gue senang dengan Kayaknya orang sih, cerita. ya. Iya, gue senang dengan orang cerita. Kenapa? Soalnya gue gini, gue tuh kayak bisa prepare kalau itu kejadian ke gue. Gini, jadi gue jadi bisa belajar dari cerita orang lain. Iya, jadi pelajaran hidup lo juga. Benar. Makanya gue benar. senang banget dengerin cerita orang. Dan Iya, itu iya. dari zaman gue sekolah sih. Dan sekarang udah gak sekolah sih, udah tua deh kayaknya tuh. Dengar dari kita doang ya ceritanya ya. Dari gue kuliah juga sering kayak banyak yang main ke kosan, ke kamar kosan gitu kayak, kan gue mau cerita deh hari Konseling ini ya? gue gini. Gue nggak tahu sih itu konseling apa Jatuhnya kayak bukan konseling ya ke kosan gitu ya. Ya iya, emang Nggak apa sih, ya. nggak apa. Tapi gue seneng banget sih, gue seneng karena gue jadi bisa belajar gitu ya, syukur-syukur jadi berguna ya kan. Tapi gue nggak suka. Apa lo nggak suka? Nggak Kenapa? suka Banyak ribut gitu. Kalau lu suka sama gue nanti ada yang marah deh. Siapa aja tuh yang marah? Aduh, kayaknya banyak yang perlu Stop. di-list. Jiwa julid saya kemana-mana. Kalau Anda melihat wajah Denny Valti Susanto Siregar, oke. Tapi kalau gue pribadi sih, gue tipe orang yang suka kalau misalnya lu cerita ke gue bakal cerita ke lu. Kenapa? Karena ibaratnya Ada feedback. gue udah ngasih lo sedikit rahasia tentang kehidupan gue. Gue pengen belajar dari kehidupan lu. Ibaratnya ya kalau gue punya cerita tentang ABCD, lu ada EFG, jadi gue bisa belajar dari EFG-nya. Nggak cuma di ABC. Jadi ibaratnya gue ngasih bukan ilmu sih, kayak pelajaran tentang kehidupan, tapi lu nggak pernah memberikan ilmu pelajaran kehidupan tentang ke gue. Itu kayaknya itu ya. Itu kan Sebut saja pengalaman ya. namanya RT. Iya, soalnya dia sering bilang gitu. Iya, dia sering bilang kayak, gue cerita lo tapi lo gak pernah cerita. Jadi gue klarifikasi ya. Jadi gini. Enggak, gue nggak Klarifikasi, pernah. berat banget. Kayak selebgram. Enggak. Soalnya kadang gimana ya? Ada batasan dikit tuh kayak sebenarnya kayak yang tadi lo bilang sih. Iya. Ada pos-posnya buat lo cerita masalah ini ke ini, masalah ini ke ini, Iya. masalah ini ke ini gitu kan. Iya. Benar. Berarti lo tipe yang kayak Denny dong. Sebenarnya. Sebenarnya iya. Hmm. Sebenarnya iya. Tapi gue emang bukan. Nah, ini sih uniknya, gue tuh sering dengerin cerita orang. Tapi gue nggak apa ya, gue nggak seterbuka itu sama orang. Sebenarnya gitu. Oh gitu. Iya, karena gue beda aja sama kayak prinsip yang dia bilang. Gue punya pos-posan kayak kalau gue mau cerita. Tapi bukan tentang- lu doang kok, Tam. Tapi Banyak. kayaknya emang beberapa wanita, gue balik ke gender lagi nih. Emang orangnya tipenya kayak gitu, ya pokoknya kayak gitulah pokoknya. Emang sukanya itu cuma ke satu orang, biasanya kalau cewek ya. Jarang mereka buat cari partner yang ini yang buat tentang kehidupan, yang ini buat tentang bisnis, ini buat jarang sih gue nemuin cewek-cewek. Tapi gue yang kayak gitu. Ya, Berarti lu gua berbeda. nggak tahu, berarti lu beda. Soalnya gue kalau Ya silakan dijual Tamaran. aduh kasihan banget gue udah ngobrol guys. Masih single. Single. Gue bayar di toko podcast ini ya. Siap. Ya, sedih banget. Jadi kalau gue kalau ngomongin kerjaan biasanya ke Denny sih, gue sering ngomongin kerjaan ke lu kan. Iya. Terus kalau gue ngomongin apa lagi kemana gitu kan. Gimana tuh? Apa tuh coba orang terusin dong. Nggak, maksudnya kayak gue cerita sama yang udah lebih dulu mengalami biasanya. Wow. Biasanya supaya gue kayak Iya. oh, Oke. gue tahu langkah-langkahnya lu cara ngadepin ini tuh kayak gini, barangkali gue bisa copy paste atau gue bisa improve gitu. Sebenarnya lu nggak usah jauh-jauh sih kalau ngomongin cari pengalaman tentang cerita. Coba deh kalau misalnya kalian mulai ceritanya ke orang tua dulu. Setuju sih, itu setuju banget. Karena kalau menurut gua pelajaran yang sangat berarti itu adalah orang tua dahulu. Karena dia udah mengalami Iya. manis, asam, garam gitu ya. Benar. Maksud gua Iya sih. ya kalau misalnya lu udah mendengar cerita orang tua lu, ya mungkin beda ya sama zaman sekarang. Zaman dulu orang tua kita 100.000 itu dia bisa makan buat sebulan. Ya gue nggak tahu ya, gue sotoy doang sebenarnya. Cuma kalau buat sekarang lu 100.000 ya palingan buat 3 hari doang Udah dapat apa? atau enggak 2 hari gitu kan buat bensin habis 100.000. Ngopi juga sekalian kopi bisa Iya. habis ya. Gue sih kopinya kopi tet. Sponsor nanti sponsor. Enggak. Enggak apa, justru kalau mau bayar ntar siapa Oh, tahu. boleh banget. Nah, kali ini kita mendapatkan
Nggak ada. Mohon maaf, ini masih newbie, masih nggak ada. Masih nggak dapat apa-apa. Ya maksud gue pelajaran yang terbesar itu pasti dari orang tua dulu. Cuma kalau misalnya udah cerita ke orang tua, lu masih kurang puas, lu bisa cari partner yang gue bilang tadi. Partner nentuin lu butuhnya siapa dan orangnya siapa. Yang relatable sama keadaan sekarang. Relatable dengan keadaan lu yang pengen lu ceritain. Gitu aja sih kalau menurut gue. Iya sih, gue juga sering cerita. Sebenarnya ada teman gue juga nih yang mau cerita tentang kayak ginian, namanya Jones. Dia jadi listener banget ya sekarang. Lu gabut gue liat-liat tuh. Enggak, gue lagi mencerna, Menyimak. lagi menyimak dulu gitu. Lagi ngumpulin ya. Iya. Ini adalah tipe orang mendengar saudara-saudara. Soalnya asik kan gue, udah lah gue nggak mau motong dulu, biarin dulu kan. Siapa tau Aji kayak punya unek-unek gitu kan. Sekarang udah giliran lu kok, Jo. Panggungnya udah ke lu nih. Iya lo silakan. Jo. Oke amat. Untuk para pendengar, harap dengarkan Jones. Ya gue mah, 3, 2, 1. gue mah ini sih kalau gue sekarang lebih banyak belajar. Ada porsi gue peduli, ada porsi enggak. Gue nggak peduli. Maksudnya gini, gue kan sekarang lagi belajar untuk nggak terlalu mikirin apa banyak orang ya. Maksudnya dalam artian bukan gue nggak mikirin orang, dalam artian kayak gue nggak mikirin Tamara, gue nggak mikirin Denny, gue nggak mikirin Aji, tapi kayak Sombong, enggak gitu. Gimana gue jelasin nih? Gue kayak lebih ke gak peduli. Bukan. ya, Aku. kalau Ada porsinya. kalau misalkan gue cerita terus dia respon yang gak enak, gue tinggalin. Jadi gue nggak peduli kayak, aduh, gue maunya cerita sama dia. Ayo dong, lu ini dong respon ke gue. Oke. Gue tipe yang kayak ke Denny gitu, gue akan nyari orang lain. Lu nggak bisa nerima gue, ya gue cari yang lain. Simpel aja gitu kalau gue. Ya benar. Itu kalau lebih misalnya- gampang juga tuh. Kalau Iya. misalnya lu pengen cerita tiba-tiba ke Aji, Ajinya lagi nggak ada, lu langsung cabut gitu ya. Ya udah. Iya. Benar. Gua Tiba-tiba selalu Aji respon bad sih. mood. Gue cerita Aji bad mood. Kayak gua itu, Jo. Enggak bohong. DF Itu DF ya guys. Terus aja sampai Bukan AS. Kali ini bukan AS. Bukan AS jadi DF. Iya, AS mulu yang salah guys. kalau gue belajar gitu sih, gue kayak yang ya udah, kalau ya semua orang punya bagiannya masing-masing. Siapa tahu dia lagi sibuk atau apa. Jangan baperan juga ya buat orang yang mau cerita ya. Iya, karena kan ya nggak ada yang tahu kan moodnya orang lagi gimana. Tiba-tiba dia lagi nggak enak badan, lagi sakit, atau lagi ada hal-hal yang nggak enakin. Dikomunikasin aja kali mungkin. Benar. Iya. Dari segi yang mendengarkan sama yang nggak mendengar, dari yang mau mendengarkan pun juga ya ngomong gitu. Kadang kalau susah emang kalau lagi oke. ngadepin orang yang moody. Mm-mm. Not gonna lie, itu susah banget orang yang moody. Makanya kalau gue belajar gini, kalau misalkan gue lagi nggak mau balas di chat orang, gue nggak akan balas chat itu, gue akan lamain balasnya. Oh hilang. gitu Jo. Iya. Gue gitu. Memang Tapi kalau di tag @Jones Oscar bales Kalau di grup ya. harus digituin dulu tuh Jones tuh emang. Enggak, gue gitu orangnya. Jadi kalau misalkan nih gue lagi ngerjain satu hal, ya udah ntar dulu. Iya Sampai betul. selesai. Berarti lu fokus ya, fokus dulu. Daripada fokusnya buyar Iya. gitu ya. Misalkan gini, gue tipe yang kayak gini, ada yang chat, Jo, gue balas iya kenapa. Itu gua tuh kayaknya tuh. Terus kalau udah dia bilang, Jo. gue mau ini dong, ya udah nanti dulu. Kalau gue siap apa belum? Kalau gue belum siap ya udah, Aduh. gue diemin aja dulu. Jangan dulu nanggepin daripada nanti nanggepinnya salah ya. Iya, jadi gitu kalau gue mah. Dan kalau misalkan gue mau cerita pun gitu, karena ya udah, karena gue udah sering sih. Gue pernah beberapa kali juga kecewa, gue kayak nggak dapetin jawaban yang sebenarnya gue mau. Sebenarnya itu manusia cuma pengen denger apa yang mau didengar sih. Benar. Pengakuan dari apa yang lo rasain ya Jo. Iya. Jones hanya pengen didengar. Sayang sabar, sayang. Ya, banget pengen temen gue. pengennya kan digituin kan. Iya. Iya udah, iya emang ya dia tuh kayak gitu ya. Gitu kan pengennya kan Pengen divalidasi perasaannya kan. apa ya, pengen diapain ya, validasi. Justru kalau kita denial sama yang mereka pikirkan malah mereka malas denger ya Jo. iya. Biasanya. Kadang-kadang. Iya. Oh iya. Biasanya. Ya udah sih Den ah. Kayak gitu sih. Enggak beda, jangan diem-diem mulu, bosen gua. Sama ini sih gue lagi belajar ini nih, kalau misalkan Apa tuh? gue lagi dengerin cerita orang atau orang lagi cerita gitu, gue nggak mau ngomong kayak ya lah gitu doang. Ih, itu jangan Apaan tuh. sih, gue pernah tahu lebih kayak gini. Itu pembahasan bagus tuh, toxic positivity. Itu menurut gue sih ya orang bakalan capek sih Toxic kalau misalkan dia dengerin cerita orang terus tiba-tiba ya lagi lu gitu doang, lemah banget. Gue pernah tahu gue kayak gini AS lu dasar. Cerita AS lagi. Siapa sih AS itu? Saya penasaran. Kayak gitu. Jadi lo nggak bisa menjustifikasi standar masalah orang ya. Kayak setiap orang tuh punya masalah dan standar apa ya bisa dibilang ya. Susahnya masing-masing gitu loh. Dan gue tuh sifatnya gini, lu mau cerita ayo. Kalau misalkan lu nggak mau cerita nggak apa. Ya Tapi udah. kalau gue nggak ada kerjaan. Enggak, gue pasti bakalan make
Gue pasti bakalan make time kok buat orang yang mau cerita sama gue. Besok gue cerita dia mau lu Jo. Iya, gue bakalan. Tapi kadang juga orang-orang si pendengar ini punya waktunya gitu untuk dimana dia yang kita dulu bilang dimana dia punya waktu untuk mendengarkan. Benar. Biasanya tuh kalau waktu gua zaman-zaman itu tuh gua malam-malam tuh biasanya. Gue sering telepon lu juga kayak dan dia langsung telepon gue. Kayak emang udah ada apa ya? Sebenarnya kita tahu nih kalau kita sebagai yang udah biasa mendengarkan orang ya, kita punya apa ya? Jadwal khususnya gitu dan itu bener banget kan tadi Jonas bilang jangan sampai lu ngerespon ketika lu nggak siap. Iya. Nanti adanya bukan itu si pendengar merasa lega jadi merasa kapok jadi nulis nge-tweet deh kayak yang tadi awal itu kan. Jadi bisa bilang dia diusik di waktu yang lagi nggak bener ya. Bener. Bukan salah si yang orang mau cerita sebenarnya, salah kita kenapa kita nanggepinnya di saat yang kita lagi nggak bisa nanggepin gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Ya namanya manusia punya ego masing-masing. Sendiri. Pilihan ya. Iya. Nggak ada Tapi yang salah. gue ada pertanyaan sih di otak gue. Apa? Mungkin kalau teman-teman semua yang mau bantu jawab juga bisa tag di kita, nggak tahu di mana, Instagram, cuma di Instagram. Instagram atau segala macam lah pokoknya. Kalau menurut kalian masing-masing lebih enaknya didengarkan doang kah atau Dikasih solusi. dikasih solusi atau Apa itu? ya? Gue mikirnya Atau mendem sendiri. Atau dipendam? atau lu nggak Nggak cerita sama sekali. cerita sama sekali. Iya dipendam. Dia ada 3 pilihan ya. Ada 3 pilihan. Hmm. Lu cerita pengennya didengar, atau lu cerita pengennya dikasih solusi, atau lu gak cerita sama sekali. Kalau lu apa sih? Kalau gue lebih baik cerita sih. Cerita. Tapi Itu kan belum gue jelasin deh. oke. Lu tuh Selalu deh. Karena tadi Aji ngomongnya cerita, makanya dia pengen ngomong guys. Sorry. Iya. Sengaja. Ayo ceritain. kot aja. cerita Ya pasti cerita dulu. Cuman yang kata gue bilang tadi, gue cerita pasti nggak ke banyak orang. Gue cerita pasti kayak orang yang ngomong gue. Gue tahu gue bakal mendapatkan Satu ya. Iya. Satu lu cerita. Yang sifat orangnya pasti solutif gitu loh. Oh berarti nomor 2 dong. Lu cerita untuk mendapatkan solusi. Lebih ke situ maksudnya ya solusi tapi bukan yang ke banyak orang. Jadi Oke. gue yang rangkap aja deh Ini yang gitu. kedua, yang solusi Kedua. berarti. Iya. Lu Tam? Gue pertama Cerita doang. cerita Didengar. doang, didengar doang. Didengar doang. Karena kebanyakan, bener-bener kebanyakan banget ketika gue cerita itu gue udah tahu gue harus ngapain. Pasti Kebanyakan. Jones pendengar. Yang nggak Jo? Apa? Iya. Jo, jangan bengong. Lu keterbawa suasana, Jo. Enggak. Maksudnya di Aduh. saat gue cerita apa gue lagi dengerin? Iya, Aduh, pegel. lunya aja. Kalau lu sendiri lu pengennya apa? Lu pengen Didengar. cerita? Ya siapa sih yang nggak mau didengar? Tapi gue sekarang lagi pengen diem sih. Oh, lu berarti pengen mendengar Berarti- aja. Enggak, maksud gue lagi pengen diem. Sama Lu nggak mau cerita. pertanyaannya, Den. Dia nggak mau cerita sama sekali berarti. Berarti nomor 3 kan? Iya. Kalau saat ini. Saat ini. Oh, berarti ya mut-mutat nih. Mutan sih. Tapi ya, Kalau tapi jadi ya. mut-mutan. Tapi bener kata Jones sih. Terkadang mood orang bisa beda-beda. Iya. Ada Iya. saatnya lu pengen cerita ada enggak Ya, gitu. benar. Iya benar-benar. Tapi kalau gue ya, Mm-mm. gue nggak mau minta solusi. Iya, gue konstan didengerin doang gue. Tapi solusi itu belum tentu gue jalanin ya. Iya. Solusi itu jadi kayak insight untuk gue aja sebenarnya. Dengerin aja. Menurut lu Sudut gua harus pandang gimana? lain kan? Iya. Tapi gue nggak menutup kemungkinan sih gue apa. Iya, ada terkadang orang yang lu- tiba-tiba, lo harus kayak gini ya udah. Cuma kadang gue tuh dulu pernah ada di satu sisi di mana gue tuh sangat terpengaruh sama apa kata orang. Terpengaruhnya positif atau negatif? Sometimes negatif. Jadi kayak gue tertekan akhirnya. Wow. Kalau lu cerita dari Jadi gue cerita nih, gue gue ya Jo, maaf ya. Terus akhirnya Masa sih Tan? Gak percaya gue Tan. Di lingkup ini kita doang ya. Enggak ada yang lain ya. makanya gue kayak ya Siapa udah kek? gitu. Jujur gue lagi belajar untuk nggak peduli sama sekali. Wah jangan Jadi dong. nggak gini, nggak Karena gitu. ada karenanya pasti. Jadi kayak lu mau ngomong, gue saring. Jadi nggak gue terima semuanya Ji. Itu bagus sih. Tapi lu mendengar. Lu bukan bodo amat. Bodo amat tuh ya udah lu nggak peduli ya. Jadi kalau Sometimes misalkan dia ada bodo amat. ada hal yang gak gue suka ya gue bodo amatin. Dia mau ngomong apa ya udah angin lalu. ya itu maksud sih disaring gua. benar, tapi bukan bodo amat. Iya. Disaring. Gitu ya gue salah berarti saring. Iya, ya, iya, saring salah, ya. Jo. Iya, Bercanda. Gak ada yang Baper salah gua di sini. juga. Gak ada yang salah. nggak ada yang Jo jangan baper Jo. Tapi berarti intinya dari pertanyaan gua ya karena kita semua berbeda-beda. ya kalau lu balik sendiri lagi. apa belum? Kalau gua sih pengen minta solusi. Oh, oke. Gue setiap kalau cerita ke orang gue pengen minta solusi. Oke. Ya karena emang gue sebagai manusia bego
gue nggak bakal nerima langsung juga solusinya. Iya, Sabar saring aja. juga kan. Bener, lu saring dulu lah. Walaupun gue bego gue masih bisa saring lah dikit gitu kan. Ya gitu. Jadi kalau menurut gue ya balik lagi, yang satu omongan Jones bener tentang kita harus sesuai dengan moodnya pada saat menjawabnya. Betul. Karena orang yang cerita ini nggak selamanya moodnya juga lagi bagus. Betul. Benar. Betul. Terus tuh yang kata Tamara pengen didengar. Ya karena emang banyak, balik lagi ke moodnya. Kalau moodnya emang lagi dua sekali ngechat bisa panjang lebar kali tinggi, ya kalau gua sih biasanya kalau di chat kayak gitu gue pasti balas WK dulu. Sialan. Oh atau gimana Iya, Denny kayak gitu karena banget. kalau menurut gua kalau misalnya gua ngikutin ke aliran dia, maksudnya aliran itu kayak pembahasannya jadinya kayak gua ngejudge, masa sih emang dia kayak gitu segala macam. Jadi gua lebih baik senengnya ketawa dulu karena Nunggu calm down dulu nunggu ya. calm down dulu ya. Gue pengen balikin mood ke orangnya dulu. Makanya gue kalau cerita itu paling gak mau kalau dari chat. Lebih baik kita ngomong langsung Iya, atau benar. enggak via telepon atau dari mana lah. Karena kalau Video dari call. chat segala macam tuh takutnya lagi Salah bahas ini ritme. tiba-tiba ganti terus udah deh. Jadi berabe ya pembahasannya. Salah Jadi nggak jelas ngomongnya. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kalau buat lo semua yang pengen cerita tahu pengen mendem itu pilihan. Balik Pilihan. lagi pilihan. Nggak ada yang bener, salah. nggak ada yang salah. Iya bener, nggak ada yang salah, nggak ada Semua yang ada efek dan konsekuensinya. Tapi Ya. Tapi jangan takut untuk cerita sih menurut iya, gua. itu. Aku juga mau bahas ini sebenarnya orang kan kadang-kadang standar masalahnya itu beda-beda tuh. Ada orang yang masalahnya tinggi berat banget, ada yang enggak. Ketika emang lu ngerasa itu udah berat banget dan lu gak mutusin gak mau cerita, menurut gue itu jatuh ke bahaya sebenarnya. Lu tahu konsep kayak bom waktu gak sih? Iya. Ketika lu udah ngerasa capek, Udah lu deh. nggak punya someone atau siapapun yang bisa lu ceritain dan lu mendem sendiri tuh kayak lu capek setiap hari lu capek, lu pendem terus sampai sebulan misalnya. Iya. Itu bisa jadi bom Bahaya. waktu, Benar. kayak Emang. impactnya bukan buat lu aja tapi bisa juga lu akhirnya marah ke orang lain, marah ke orang tua. Yang parah tuh orang tua sih sebenarnya ketika lu capek kerja misalnya, gua lembur mulu tapi gua apa gitu. Nggak menikmati. Iya. Jadi menurut gua cerita itu tetap perlu ketika emang dibutuhin sih. Kalau emang lu ngerasa gua udah butuh banget ya cerita aja. Berarti menarik juga nih. Jadi kita tuh sebenarnya harus kenal dulu sama diri sendiri. Iya berarti. benar. Kenal saat dimana lo butuh didengarin orang lain. Kenal saat dimana harus oke deh kayaknya gue bisa handle Iya, ini iya. sendiri gitu. Mm-mm. Harus tahu bener-bener diri lo tuh lagi ngerasain apa. Gitu. Dan menurut gue ya uniknya nih ya, terkadang kita udah ada kena satu masalah nih dan entah di masa depan kita hadapin masalah itu ya kita udah jadi ngerti pribadi ya? yang beda lagi, jadi kita nggak bakal Benar-benar. cerita lagi kan hal itu. Kayak gitu sih. Bagus. Ya. Oke. Sepertinya nih. Sepertinya udah Cukup ya cukup pembahasannya? kali ya kita ngebahas tentang Iya. Memendam curhatan perasaan. dan ini memendam perasaan. Cemungut kamu. Jangan Iya. pedam perasaan lah. Iya. Jangan lama-lama. Boleh Kalau tapi suka ya. ngomong suka dulu aja. Kalau Aduh. nggak diterima ya udah. Iya. Larinya jadi ke situ. Tetap ujung-ujungnya. Tapi benar ya. Iya benar Tapi benar. Ya udah Benar. ngomong aja dulu, mulai Ya, aja dulu. kiranya segitu aja kali ya guys ya. Thank you ya udah Thank you dengerin, yang udah bacotnya dengerin. kita dari awal sampai sekarang. Yuk, semoga Semoga bisa semoga. menjadi solusi dari permasalahan hidup lo yang masih ragu-ragu untuk cerita ya. Nggak usah pusing-pusing ah. Iya betul. Iya. Nikmatin aja. Kadang galau enak. Oh, Enak banget. Masa sih? sometimes gue menikmati galauan gue pribadi sih. Tapi enak sih denger lagu Spotify galau. Ya. Yang udah ada playlist ya playlist. Iya galau. benar. Oke. Terima kasih Spotify. Terima kasih semuanya. Semuanya udah dengerin. Bye. Bye.